Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wasyukurillah alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sama-sama kita hormati, kami ta'zimi segenap kepengurusan Masjid Al-Qahar, Kelurahan Teluk Meranti, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Pengurus bilik pengajian, pengurus pembangunan, pembina, penasihat, gharib dan takmir masjid. Sama-sama kita hormati, kita muliakan pemerintahan kecamatan, Bapak Camat Teluk Meranti yang hadir bersama kita siang ini. Kemudian Bapak Sekcam turut hadir juga bersama kita, Bapak Kapolsek Teluk Meranti beserta anggota. Kita hormati dan kita muliakan juga Bapak Lurah Kelurahan Teluk Meranti. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pemuda, remaja, seluruh kita yang hadir pada saat ini di Masjid Al-Qahar dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insyaallah kehadiran kita pada siang menjelang sore ini diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah dengan merangkai kata-kata alhamdulillahi rabbil alamin. Orang yang rajin bersyukur maka dia akan jarang mengeluh. Orang yang rajin bersyukur ini jarang mengeluh. Orang yang sering mengeluh pasti dia jarang bersyukur, Bapak Ibu. Sebab mengeluh dan bersyukur ini dua hal yang takkan ada dalam diri kita kedua-duanya. Kalau bersyukur ada, mengeluh tak ada. Kalau mengeluhnya ada, bersyukurnya yang tak ada. Orang mukmin mesti selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan, baik sehat maupun sakit, tetap bersyukur. Jangan hanya sakit, jangan hanya sehat bersyukur, sakit tak bersyukur. Kenapa Ustaz? Sebab kita ini hanya sifatnya menerima. Kalau Allah ambil nikmat itu, biarlah. Padahal yang masih dia berikan banyak, yang diambil cuma 1-2 nikmat, yang masih diterima banyak. Jadi jangan kita pikirkan yang sudah diambil Allah. Yang kita pikirkan itu nikmat yang masih diberikan oleh Allah kepada kita.
Kalaupun ada nikmat yang diambil itu biasa. Jangankan nikmat, mata, telinga, hidung yang mulai rusak, nyawa kita pun Bapak dan Ibu, kalau seandainya ingin Allah ambil sore ini, malam ini, kita tak bisa berbuat apa-apa. Karena kita ini milik Allah. Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka orang beriman terus bersyukur. Allah akan menambah nikmat karena kita bersyukur Bapak dan Ibu. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami Ustaz Bom dari Bangkinang, Kabupaten Kampar, hari ini sampai ke Kelurahan Teluk Meranti berjumpa dengan Bapak dan Ibu Jemaah Masjid Al-Qohan. Kalau ke Pelalawan ini memang ke Teluk Meranti, rute ke sini kami belum Pak Jaman, tapi janji sudah sering tak dapat. Dengan orang Pulau Mudo sudah 3 tahun berjanji tak jadi. Masyarakat jemaah di Penyalai, jemaah di Labuhan Bilik tak dapat mengunjungi. Namun alhamdulillah Teluk Meranti dapat. Walaupun kami tertahan banjir di Kerinci Bapak dan Ibu. Sebetulnya kami berangkat dari rumah dari pagi subuh dari Bayaran. Takut terlambat, tak sempat nanti banjir boleh jadi tak bisa lewat tenda. Itu pikiran kami. Sebab kadang-kadang kalau menengok berita, kadang berita ini besar-besar apa, ditengok di video katanya mobil terbalik itu takut awak malah pun sengaja diambilnya mobil terbalik yang di jalan tu. Ada orang tengok, itu bahaya. Tapi cuba di video kan mobil-mobil ketek, mobil kecil tu lebar. Kan berani awak komentar awak dikulinya. Ikut video-video yang ada di situ menghilangkan mental kami juga. Tapi alhamdulillah kami tempuh, air dah surut, sampailah Ustaz Bom ke Teluk Meranti. Bom ini nama kami sejak kecil. Bukan nama dah besar berbelok-belok ceramah, tak. Dari kecil, kecil lagi kami dah dipanggil Bom berbelok. Berumur mingguan kami sudah dipanggil Bom. Kenapa Ustaz? Sebab kami bayi tersehat di Provinsi Riau. Bu, dulu lahir normal. Kami ini kata mak berat 5,6 kilo. Itu mak yang ngomong Pak. Kalau bohong mak bohong lagi dan bukan itu. Di bidan tak bohong. Timbangan bidan akur insyaAllah Pak Bosek. Timbangan bidan itu akur Pak. Timbangan orang anak untuk ditimbang Malaysia melahirkan itu akur. Ampun nak dikorupsi bidan tak akur. Kemana nak dijual berat pada awak? Tak ada yang mengkoli. Tapi kalau timbangan sawit itu tentu lah. Itu perlu banyak tanya awak kan. Timbangan gota, timbangan bawang, lado, boleh lah. Tak bertengah. Tapi kalau timbangan bidan insyaAllah. Bu, ada anak ibu lahir seorang itu. Kalau ada besok bernama Bom Meranti besok. Bom Teluk Meranti. Weh, diam duduk. Duduk.
peristiwa luar biasa. Isra Mi'raj ini perkara yang tak terjangkau oleh akal. Isra Mi'raj ini bukan makanan akal Bapak Ibu. Akal tak bisa menerima cerita Isra Mi'raj. Nabi berangkat dari Makkah ke Palestina, jarak 1500, itu tengah malam. Balik Nabi ke bumi sebelum subuh. Belum lagi perjalanan Mi'raj naik ke langit. Jarak langit satu, langit kedua itu ratusan tahun perjalanan. Dari Makkah ke Palestina sebulan perjalanan. Sampai Nabi sebelum subuh. Berangkat Nabi tengah malam. 4 jam Isra Mi'raj. Putus ke Nabi 4 jam. Akal tak bisa menerima Isra Mi'raj ni. Kalau ada orang tolong manti ko percaya di timur akal ni masuk akal cinta Isra Mi'raj tu Ustaz. Arti akalnya tak normal oleh Bapak. Akal normal tak menerima, tak bisa menerima cerita Isra Mi'raj. Lalu kenapa orang tolong manti buat Isra Mi'raj Ustaz? Kerana iman yang menerima cerita Isra Mi'raj. Iman menerima cerita Isra Mi'raj. Maka hari ini kita pupuk, kita semai, kita lestarikan, kita buktikan iman kita kepada Allah. Makanya di awal-awal ayat Isra Mi'raj ini Bapak dan Ibu, Allah sedang menceritakan kebesarannya. Yang luar biasa itu Allah dulu Pak, bukan Nabi-Nya. Kalau perjalanan Nabi ini nantilah. Ayat awal Isra Mi'raj, kalimat Isra Mi'raj itu diawali dengan kalimat Subhana. Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Allah yang memperjalankan Muhammad. Jadi hikmah yang pertama Isra Mi'raj, betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku banyak-banyak kita memuji Allah, banyak-banyak berzikir. Isra Mi'raj diawali dengan kalimat zikir. Wadzukurullah, berzikirlah kalian kepada Allah, zikran katsira, dengan zikir sebanyak-banyaknya. Wasabbihu, bertasbihlah kepada Allah. Bukratan wa asila, pagi-pagi bertasbih, sore-sore bertasbih, berzikir sebanyak-banyaknya. Qiyamah dalam keadaan berdiri, qu'udan dalam keadaan duduk. Kita disuruh, diperintahkan banyak-banyak memuji Allah. Kenapa? Karena memang Allah sangat berkuasa dalam hidup ini Bapak dan Ibu. Kau banyak tak yakin Pak? Aku ni siap solat berzikir. Dan lari-lari solat dulu berzikir dulu. Kau siap solat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Macam nak belajar dekat DVD ni Pak. Berapalah awak lama mengingat Allah di Masjid Al-Qahar Pak. Datang salat asar berjamaah 10 minit Pak. Itu 10 minit itu imam yang paling lama tu. Salat tu paling 7-8 minitnya, 4 rakaat tu. Asyik salat langsung pergi. Lama awak di rumah leh. Lama kita di warung daripada di masjid. Lama di kebun daripada di masjid. Lama lagi di hutan, di sungai daripada di masjid. Lama dari di kantor, di sekolah daripada di masjid. Macam mana iman nak kokoh? Macam mana iman nak hebat? Kalau mengingat Allah saja kita cuma sedikit dalam sehari ini. Tapi jangan diletak ini kakaknya nih. Aku orang ini banyak ponyong Pak. Banyak orang ini ponyong. Aku dong suka ponyongnya. Bercintonya ya ponyong kopi. Pinti lah banyak loh. Fotonya ada, rumahnya lah bagus, sama airnya ada, mobilnya lah ada, kebun ada. Tapi bercinta dengan awak, ponyong
Aku nak ada di bawah mau berzikir. Apa-apa yang berdeponi kan ada berzikir, mau main-main main chip ke bawah ni apa? Main super win apa tambah bonding apa berjaya lah. Main TikTok apa tengok video orang berjoget-joget tambah bonding apa? Ini awalnya tengok video orang lagi. Tengok video orang ni bonding apa? Perlu ayo udah tu bonding nama. Tengok video awak di rumah maju dan tak pikir. Lah, itu satu. Isra Mi'raj ni banyak berzikir, banyak mengingat Allah, banyak menyebut nama Allah, membesarkan Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tiga-tiga siap solat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tiga-tiga siap solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiga-tiga kami solat. Urusan masalah zikir bersama, zikir suang-suang itu lain. Awak nak salahkan apa? Kalau disinggung pun yakin zikir bersama. Zikir bersama. Sebab tayuk tu. Berarti sebab tayuk tu dari bersama. Jangan salahkan zikir suang-suang. Wang surang-surang dan salahkan bersama-sama. Tapi kalau tak berzikir setiap solat, aku baru bersalah. Kalau awak bersama zikir, jangan lupa dulu. Jadi suatu dulu, agak 10 minit berzikir lah. Minta doa. Oh, ini nak nyus ada. Umur dah panjang, rezeki yang kuat, badan yang sehat, bini yang bertambah. Kalau itu doa aku aja, maksudnya itu doa aku. Iyo, cuma dia lalu dapet aja. Kalau apa kan tak bisa jadi doa aja. Dia dah ciri dah sakit ke doa kan. Berzikir, mintakan doa kepada Allah dengan memuji Allah. Pujilah Allah. Apa sebab? Memuji Allah itu ibadah. Menyebut nama Allah itu ibadah, Bapak Ibu. Berpahala. Menyebut nama manusia tak berpahala. Apa sohbit nama gubernur, nama bupati, nama dewan, kepala dinas, pemain bola, tak berpahala loh. Oh, musim-musim pilkada pertama nama orang yang banyak bersohbit. Dua ketiga bercinta ke orang loh, bercinta jagoannya tak duit. Tak berpahala loh. Tapi kalau nak berpahala, banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Yang kedua, Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Isra Mi'raj dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Isra Mi'raj ni rutinnya masjid ke masjid. Isra Mi'raj ni Pak berangkat dari masjid, turun di masjid. Kenapa nanti tak berangkat dari gedung? Kenapa nanti tak berangkat dari rumah, dari toko, dari gunung, dari bukit, dari pasar? Padahal sudah ada semua itu. Nabi disuruh berangkat dari masjid ke masjid. Isra ni dari masjid ke masjid. Apa pelajaran Ustaz Bambang? Hikmah Isra Mi'raj ini, umat Islam, orang mukmin
ikan yang ada di dalam air itu tetap bahagia walaupun keruh, walaupun jernih, walaupun berlumpur, walaupun deras, walaupun tenang. Selagi ikan berada dalam air, ikan itu pasti bahagia Bapak. Tapi kalau naik ikan itu tak ada, kesampainya ke dapur, masuk ke kuali, pasti binasa ikan itu Bapak. Kono sempode kan dulu, kono bakar. Orang mukmin kalau jauh dari masjid pasti dia tak bahagia. Kalau dekat dengan masjid, sering ke masjid, biar dia tak kaya, biar dia miskin, biar dia petani, biar hidup biasa-biasa, tapi sering rajin ke masjid, insya Allah pasti bahagia. Sebab bahagia tidak datang dari harta, bahagia tidak datang lewat pangkat jabatan, bahagia tidak datang dari popularitas. Orang kaya belum tentu bahagia, orang berpangkat belum tentu bahagia, orang terkenal belum tentu bahagia. Orang yang tidak datang ke rumah Allah, biar dia kaya, biar berpangkat, biar dia terkenal, demi Allah, kalau tak ke masjid awak lo, orang beriman kopak tidak akan bahagia. Hidup aja yolah. Onyong tengok hidup, onyong. Onyong lah awak kalau nak ke masjid itu pak. Tak tolong-tolong deh, boleh main solo, main onyong pak jelek-jelek. Kau nak main tangan pak mokok, nak ada onyong tak poti lo macam mata mana ni video ni. Anu ulo. Bola-bola apa rutan tu apa rutan tu bahagia. Tanyalah orang kaya kalau nak pergi masjid. Siapa bahagia? Ustaz, tapi duit orang kaya banyak Ustaz. Orang kaya duitnya banyak, itu sonang pak, tapi belum tentu tenang. Yang dicari itu bukan sonang, yang dicari dalam hidup ini tenang, bukan senang Bapak Ibu. Orang senang belum tentu tenang, orang tenang pasti dia senang. Aku cuma balik ke masjid. Banyak wajah-wajah pemalik yang Pak. Kamu tahu juga aku orang akan balik ke masjid itu. Tidak punya. Aku dah lupa elak-elak. Asal lagi kau yang pandang tak bohong. Dia pemalik. Kasih pemilik banyak mobil itu. Awak nak baca potong apa malik sokan dialah. Supagi sore reko maghrib isa mulailah. Mana tahu hidup awak berdudi-berdudi habis bah. Buang ke awak le. OTW kelahiran le. Apa ada ke masjid le? Solat di rumah. Laki-laki solat di rumah cie pahalonyo. Yang solat di rumah le cie-nya. Nak baju bau, nak baju bapa, nak singlet, nak baju partai cie pahalonyo solat di rumahnya. Solat apa lah? Nak disambung nak pokok cie pahalonyo. Tapi kalau ke masjid awak bertujuh jemaah, pahala berjalan, pahala pakai sepeda motor, pahala ambil wuduk di rumah, pahala tahiyatul masjid, masuk kaki kanan ke dalam masjid pahala, keluar kaki kiri pahala, solat qabliyah, berdoa, bersalam-salam, balik lagi berpahala. Banyak pahala yang dibawa Pak. Nak tujuh dah. Tapi kalau di rumah Pak solat seciknya, seciknya. Oh itu secik kan? Sebuah. Satunya Pak. Seciknya. Cayo lah Pak seciknya. Apa dah tu Pak orang? Sosak-sosak nak. Orang pasal. Bersama. Si promo kan? Kenapa semua saya enak untuk apa enaknya. Mantul bergunang-gunang, telinga lah bokak, hidung tersumbit, lidah dah sering tergigit. Betul? Gigi dah berlubang dah sakit Pak. Leher awak dah sering keselewo. Jantung dah sering tak lomak susah. Nak menolak nak lomak le. Bulu dah tinggi, asam urat dah tinggi, lambung dah sering naik.
mabuk pojok. Orang masa nu saji datang apa lo? Ke bapak. Nah, ini apa nama apa tersinggung bapak? Itu kamu dia lihat dulu apa sih anak lo kali ini pak ya? Wongnya pak marah. Kamu pemain sayang menyampaikan ceramah apa dia sayang. Kalau kan dapat kan kamu soji dong, mati awak pak meninggal, tak kembali dia awak kata lu mati. Apa alasan tak kamu soji? Atur, rasaki baulah. Besok kata guling di rumah lah, tak sanggup lagi nak kamu soji. Azan orang di masjid Al-Quran. Hayya 'alas salat. Awak di rumah berbaring. Nak kamu soji, jangankan nak berjalan, duduk dari tempat guling tak sanggup. Kelas sadar awak bahawa dunia ku sebentar. Malaikat mami itulah tak solokan dengan awak. Mulai dari mata bolu pak meleleh, menangis selesai. Ambo ke disebut nasi tak jadi bubu bapak jadi bubu. Kalau mati awak dalam yang salawat, apa dalam mati dah masuk ke dalam sampai di surga akhirat. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, absarna kami melihat surgamu ya Allah, wasami'na kami dengar orang bahagia dalam surga, kami dengar orang menangis dalam neraka, kami tengok surgamu yang indah, kami tengok nerakamu yang luar biasa berkobar api. Farji'na, balikkan kami balik ke Pelalawan, ke Teluk Manti ya Allah, ke dunia. Farji'na, pulangkan kami ke bumi ya Allah. Na'mal salihah, kami kan pergi berjamaah, kami kan datang salat berjamaah. Inna muqinun, kami nak yakin lah nampak surga, nampak neraka, bau yakin awak. Waktu itu tak guna penyesalan pak, penyesalan hari itu tak lagi guna, macam nasi jadi bubur. Awak bukan mati, orang-orang kehidupan akhirat. Dunia ko tompik sandiwara apa? Dunia ko tompik pokora-pokora. Yang asli itu akhirat. Yang gilo-gilo di dunia boleh. Dunia ko tipu-tipu sa dunia. Biasa kipa di dunia tapi jangan susah di akhirat. Biarlah malam dia ponek-ponek awak di dunia ke masjid, capek-capek awak ke masjid, tapi di akhirat awak jadi raja dalam surga. Dunia ini menentukan kehidupan akhirat. Di akhirat itulah kita menerima balasan. Dunia ini ku sabar, nak lamor pak. Nanti awak akan diberikan balasan oleh Allah di akhirat. Aku ke masjid saudara jemaah. La salat li jaril masjid, tidak sempurna, tidak sah orang yang rumahnya dekat dengan masjid, dia tetangga masjid, tidak sempurna. Kata ulama yang lain, tidak sah. Apa tidak sah? Tak sempurna. Yang dekat rumahnya dengan masjid, lalu dia tak salat di masjid, salatnya tak sempurna. Berapa dokenya Ustaz? 40 pemain, 40 makogen, 40 makogen, 40 kogen. Itu mau apa? Nomor berapa resiko? Balik resiko itu meko. Bekulu. Oh ya, umar nomor 2 ya. Di masa dia bahagia, nak masuk apa? Iyo, di masa ini kalau nomor 2 pak. Di masa lagi yang Cina nomor 3 apa? Mesti apa nomor 3 pak? Al-Aqsa, iyo nomor 5 nomor 2. Dari Al-Aqsa nomor 3 apa? Beda mana ya pak? Yang beda-beda aja. Kesana tadi. Saya buat salah tadi pak. Ada salah orang apa saya pada mulai. Nah, ada situ apa hukum kalau dia ke sana? Pokoknya nampak beda-beda ada. Kalau nak salat di masjid dah, we rumah mau yang kita maukan kan apa?
dosa berlipat. Dosonya dapat di awak, pahalanya tak dapat. Dosa awak tak dapat dia, pahala awak dapat. Kalau mak bini rumah, tapi lah langsung mak bawinya lah. Dia mundur lah. Dia langsung mak. Kalau tiga anak mundur lah pak. Bodoh je lah bini rumah. Tapi nak menambah, mundur lah. Nonton dua kan suami tidak kos suami dong dia. Nonton tu. Nah, makanya bini di rumah saudara sana yang disuruh ke masjid lagi ingatkan ke masjid. Istri, kalau suami lah sudah rajin ke masjid, rumah tangga pasti bahagia. Apa saya mau ngomong? Kalau dah rajin tak ikut sama suami, dekat dengan Allah Pak. Sonang gitu. Jangan dekat dengan Allah, dekat dengan Pak Bupati di sana. Dekat dengan Pak Bupati. Tapi doa, tak boleh dekat dengan Allah. Dekat dengan Pak Camat aja saudara. Ada proyek Pak Camat, kenapa proyek Bapak saudara? Ada cek Pak Camat, ada peluang Pak Camat Bapak, ada Pak Bupati, ada Pak Gubernur, apalagi dekat dengan Allah. Aku sholat di masjid. Kau sholat di paripurna,
tinggal satu. Mau mati? Nah tapi baru. Le tolong itu lama awak. Api neraka le tolong. Le tolong. Tolong nak itu lama api neraka. Jangan sok-sok kuat le. Mau saya fikir. Percaya lah Pak, akan tolong itu lama berulang awak. Jangan kuli awak Pak. Tak akan tolong ni api neraka. Takutlah Pak. Takut. Awak tak bisa balik ke dunia ni. Aku je main-main, solat jemaah tu kau jawab mencari nafkah, solat jemaah. Cari duit dan tinggal solat jemaah. Ingatkan suami besok. Apa-apa yang besok dia salah kaji. Subuh besok disuruh dia bini korojo lah bang. Dunia satu dunia. Kamu sahaja tinggal ni dunia. Sahaja tinggal itu sepopong aja ni cari dunia boleh. Nak cuma itu mau sunnah tu Pak. Carilah pojok lah, ke babun lah, ke mana lah. Zuhur, jam soal balik. Boleh masuk di zuhur. Zuhur lah, kalau nak pojok ni, bolehlah. Balik asar Pak, masuk di. Asar dulu pojok ni Ustaz. Baiklah, selesaikan. Balik maghrib ke masjid. Siap maghrib mengaji. Siap tu ke masjid Isya. Balik dari Isya, nak pergi ke warung duduk-duduk poin. Baiklah. Ambon nak ada laga Pak Rupoi ke warung jangan. Baiklah. Awak harus pergi ke warung Pak Marapa. Sebab TV di rumah. Remote TV itu disikut. Okey, kerja bini dia remote TV. Tak bisa awak minta remote awak nak nonton siaran debat ILC berita. Remote TV ke bini dia disolehkan dengan mana-mana. Anak nak menonton Filipin, bini menonton sinetron Suara Hati Istrinya. Yang laki bini dua itu dah ditontonnya Pak. Dia suka menonton itu tapi awaknya nak diloping dulu. Apa nak menonton debat? Apa cuma dulu Ustaz? Tak pasu awak pergi ke warung. Kodai, kalau sibuk kodai dia tentu orang kodai. Ke warung, pergi duduk-duduk, pergi menonton, pergi bola-bola, melepaskan penat-penat sehari. Tapi jangan main judi, jangan domino. Apa yang di warung itu jangan main domino. Kalau dah ada, alhamdulillah lah. Percayalah Pak, jangan main domino, awak tua-tua nak domino ini program tu kurang. Di masa ini tak ada main lagi. Kalau di warung tu tengok kalau dia susun apa ombek tu nak ada. Komelah yang kurang suama ni. Kandang ni semondo ni lantak jadi mandang ni. Banyak waktu salah tu. Main tabuh apa tak selesai. Main domino pojok Pak kalau dipikir-pikir mau apa. Sudah disusun di kacau. Sudah kacau susun loh. Sudah susun kacau loh. Sudah yang apa? Sudah dikacau, susun loh. Sudah susun kacau loh. Menengok apa? Kurang pojok. Nah, dan apa lagi pilih? Kalau dia sayang, dia rajin ke masjid, ingin hati di muka Allah selalu ke masjid. Jangan program-program batu domino, jangan main-main judi, main-main jet, super win, masang nomor. Jangan. Tak akan terbuka pintu hati untuk ke masjid tu. Kalau ke masjid tu jadi ikut-ikut je lah. Duduk-duduk lah minum kopi semua. Akan kena ngompek lah. Balik jam 10 kurang serompek lalu lolong lah. Besok bangun dia ngompek. Besok subuh aman Pak. Nah itu satu. Jangan tinggalkan solat berjamaah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir Isra Mi'raj ini memberikan berita bahwa kehidupan akhirat itu nyata. Surga dan neraka itu benar-benar ada.
Kalau yakin dengan akhirat, yakin dengan surga dan neraka, jangan nambah masalah. Perbanyaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan Rajab, 27 Rajab, dah lama masuk Syaban, masuk Ramadan. Awak nak semangat besok puasa, awak nak semangat tarawih, salat sunat perbanyak dari sekarang, baca Quran perbanyak dari sekarang. Kalaulah seandainya awak tak jumpa dengan Ramadan, meninggal awak di bulan Syaban, oh, habis kesempatan awak menambah amal. Aku banyak-banyak pikirkan nasib awak di akhirat. Jangan awak sibuk hanya untuk keperluan dunia. Pikirkan akhirat, karena akhirat